wabarakatuh. Halo Sobat Konselor, perkenalkan nama saya Melisa Gadanawati, NPM 20040101129. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Angkatan 2020. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik BK di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Ajeng Intan Nur Rahmawati. Dalam video ini saya akan mensimulasikan tentang salah satu pendekatan konseling, yakni konseling realita. Apa sih sebenarnya konseling realita itu? Konseling realita itu merupakan sebuah salah satu layanan konseling yang diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan pilihan dan tanggung jawab yang diambil oleh konseli, tentunya dengan prinsip-prinsip dari konseling realita itu sendiri. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan pada konseling realita itu ada disingkat WDEP. Yang pertama adalah wants, apa yang menjadi keinginan konseling. Kemudian D, yaitu doing, apa yang sudah dilakukan konseli terhadap keinginannya tersebut. Kemudian E, evaluation, yakni evaluasi dari apa yang sudah dilakukan konseli tersebut. Kemudian P adalah planning, rencana ke depan terkait apa yang akan dilakukan oleh konseli. Nah, di sini untuk media yang saya gunakan adalah media sederhana, yakni berupa mainan dari kertas dan juga boneka. Kemudian teknik yang saya ambil adalah teknik storytelling. Mengapa demikian? Karena menurut saya teknik storytelling itu untuk anak usia sekolah dasar itu akan sangat membantu, karena teknik ini akan membantu pemahaman anak terhadap pesan dan penokohan yang ada dalam cerita yang dibawakan tersebut. Nah, adapun permasalahannya adalah diceritakan dua anak yang bersahabat dari kecil, namanya adalah Meka dan Vira. Meka dan Vira adalah dua anak yang selalu bersama dan sering setiap hari main bersama. Mereka sangat dekat, dan hingga suatu hari saya mendapatkan laporan dari orang tua Meka bahwasanya Meka sering mengurung diri di kamar dan tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, serta dia tidak mau bermain dengan Vira. Kemudian mari kita simak untuk video konselingnya. Halo Meka. Halo. Ibu boleh duduk di sini? Boleh. Lagi main apa? Tablet. Kenapa kok main sendirian? Soalnya Vira lagi marah. Oh, Vira lagi marah. Kemarin kayaknya ibu lihat Meka sama Vira masih main. Iya, soalnya kemarin itu bukannya Vira saya hilangkan. Oh, dihilangkan. Oh, Meka pinjam. Iya, tapi terus hilang. Itu lupa naruhnya apa gimana? Lupa naruhnya di mana? Udah dicari belum? Sudah. Tapi tidak ketemu. Enggak. Itu kapan Meka hilanginnya? Hari Selasa. Hari Selasa. Terus akhirnya Vira sekarang marah sama Meka, nggak mau main lagi. Iya. Oh gitu. Terus akhirnya Meka main sendirian ya? Iya. Nggak ada temannya. Iya. Terus Viranya kemana sekarang? Lagi di rumah. Di rumah. Oh gitu. Ya udah, gimana kalau misalnya sekarang kita Meka main dulu sama ibu, mau nggak? Kita nyanyi dulu, mau? Sambil belajar nanti ya. Iya. Oke. Meka ingat nggak waktu ibu yang ngasih nyanyian yang tangan ke atas itu? Ingat nggak? Nah, oke, kalau gitu kita main itu, mau? Ya udah, tabletnya ditaruh dulu. Oke, nanti nyanyi bareng-bareng sama ibu ya. 1, 2, 3, yang keras suaranya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang,
ternyata masih ingat ya, hebat banget loh mereka. Oke, mau sekali lagi apa gimana? Sekali lagi. Sekali lagi, yang keras ya suaranya. Ayo 1, 2, 3. Tangan ke atas, Menggapai bintang ke samping. Ayo, yang keras. Yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang. duduk yang manis, siap belajar. Oke, pinter banget. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan. Nah, oke. Sekarang ibu tanya lagi. Yang mereka mau sekarang apa? Mau minta maaf ke Vira. Minta maaf ke Vira. Maunya Vira nggak marah lagi ya. Iya. Terus Vira bisa main lagi sama mereka dan teman-teman. Kalau gitu, mereka udah ngelakuin apa ke Vira? Maafnya apa? Mereka diem aja karena takut Vira marah ya. Gitu. Kalau misalnya ibu kasih cerita, mereka mau? Oke, ibu ada media namanya, oh ya bentar ibu ambil dulu ya. Nah ini ada 3 teman. Ini, nah ini jadi di sini ibu punya 4, apa ini namanya? 4 karakter. Di sini ibu minta tolong untuk dibacakan ya. Ini namanya siapa? Kero. Kero. Terus yang ini? Ciki. Ciki. Terus yang ini? Coki. Nah, jadi ibu mulai ceritanya ya. Mereka dengarkan dengan baik. Nah, jadi pada suatu hari Kero, Ciki, dan Coki bermain bersama. Saat Kero datang untuk bermain, Kero membawa boneka. Kemudian mereka bermain bersama. Mereka bermain dengan serunya sampai akhirnya Ciki pun tertarik untuk meminjam boneka milik si Kero. Akhirnya Kero pun memberikan bonekanya kepada Ciki untuk dipinjam dan nanti Ciki bisa membeli boneka yang sama seperti yang Kero punya. Akhirnya mereka bertiga pun pulang. Nah, lalu di rumah Ciki tidak sengaja menghilangkan boneka milik Kero saat masih belum dikembalikan. Bonekanya hilang. Saat mereka berkumpul lagi bertiga, Kero pun menanyakan bonekanya. Halo Ciki, kemana bonekaku? Kenapa tidak kamu bawa? Ciki pun menjawabnya, aku nggak tahu, bonekanya hilang. Akhirnya Kero pun marah kepada Ciki. Kenapa kamu hilangkan? Itu kan boneka kesayangan aku. Akhirnya Kero pun meninggalkan Ciki dan Ciku. Kero pulang, sementara Ciki dan Coki kembali ke rumahnya sendiri-sendiri. Saat di rumah, Ciki tidak melakukan apapun. Dia hanya merenung, berdiam diri sendirian, kemudian main sendiri, sementara teman-temannya bermain bersama. Tetapi Ciki tidak mau bermain bersama dengan Kero dan yang lainnya karena dia merasa takut kepada Kero karena Kero tadi marah karena bonekanya Kero dihilangkan oleh Ciki. Akhirnya setiap hari Ciki hanya berdiam diri sendirian dan bermain sendirian. Kemudian datanglah siapa tadi? Coki. Akhirnya datanglah si Coki kepada si Ciki. Hai Coki, kenapa kamu datang ke sini? Bukannya kamu ikut marah kayak si Kero kepada aku ya? Tidak Ciki, aku tidak marah terhadapmu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak minta maaf kepada Kero? Kamu kan tahu kalau kamu salah, kamu sudah menghilangkan bonekanya Kero. Akhirnya Ciki pun menjawab, tapi aku malu,
Aku tidak mau kalau dia makin marah sama aku dengan menunjukkan diriku. Kemudian Coki pun memberi nasihat kepada Ciki. Wahai Ciki, kalau misalnya kita salah, kita harus minta maaf dan kita harus bisa bertanggung jawab. Gimana kalau kamu ganti saja untuk bonekanya si Kero? Kita cari bareng-bareng yuk bonekanya si Kero. Nanti kalau sudah ketemu, kamu bisa mengembalikan bonekanya Kero dengan boneka yang baru. Siapa tahu dia mau. Kemudian Ciki pun menjawab, tapi aku takut. Gimana dong? Gak usah takut, nanti aku temenin kok. Kemudian akhirnya mereka berdua pun berangkat untuk beli boneka untuk gantinya bonekanya Kero yang hilang. Suatu hari mereka berkumpul di sekolah. Kero datang sambil membawa boneka yang baru. Ini ceritanya boneka yang baru ya. Nah, kemudian si Kero dengan raut wajah yang masih marah, dia pun menghampiri Coki tanpa menyapa ke Ciki. Padahal Ciki ada di sana. Kemudian Ciki pun memberanikan diri untuk minta maaf langsung ke Kero. Halo Kero, aku minta maaf ya karena ulahku kamu jadi kehilangan bonekamu. Padahal kamu kan sudah berbaik hati untuk menjamin bonekamu kepadaku. Nah, akhirnya Coki pun bilang ke Kero, iya Kero, aku melihat sendiri kalau Ciki ternyata sedih karena kamu marah dengan Ciki. Bagaimana kalau kita saling memaafkan saja? Iya, gimana Ciki? Iya, gimana Kero? Apakah kamu bersedia memaafkan aku? Ini mau aku ganti bonekanya. Akhirnya Kero pun kembali tersenyum dan kembali berbahagia dengan teman-temannya. Selesai. Nah, dari cerita ibu tadi, menurut Meka, apa yang bisa Meka ambil dari kisahnya? Ciki meminta maaf ke Kero Dan bertanggung jawab. Meka kan tadi bilang kalau misalnya Meka tidak melakukan apapun, ya kan? Meka tidak minta maaf ke Vira dan Meka pun juga tidak menyapa Vira. Lalu kalau terus-terusan kayak gitu, mungkin nggak kalau Vira memaafkan Meka? Enggak ya, enggak. Nah, Meka harus minta maaf dan mengganti bolpoinnya Vira tadi. Ya. Oke, nah di sini kebetulan nih ibu punya kemarin habis beli 2 ballpoint. Meka mau nggak? Nah, ini salah satunya nanti Meka kasihkan ke Vira, yang satunya nanti Meka buat sendiri. Sekarang Meka pilih Meka mau yang warna mana. Yang ini nanti berarti yang hitam dikasihkan ke Vira. Gimana nanti kalau mau minta maaf ke Vira? Vira, aku minta maaf ya sebab lupa ini saya hilangkan. Iya, terus sambil coba dicari ya, barangkali bolpoinnya Vira masih ada. Terus nanti yang hitam jangan lupa dikasihkan ke Vira. Nah, supaya kalian bisa baik-baikan lagi gitu ya. Tadi kan Meka bilang mau minta maaf ke Vira sambil ngasih bolpoinnya. Terus kira-kira sekarang ibu tanya, kira-kira Meka mau ngasihkan bolpoinnya sama minta maaf kapan? Kayaknya Hari Kamis besok berarti ya, pas ketemu di sekolah. Oke, besok ibu tanya ke Meka, terus ibu lihat langsung di kelas kalian udah baikan apa belum. Ibu cek ya besok. Oke, nanti kalau misalnya udah baikan, Meka harus bisa menjaga persahabatan kalian ya, jangan sampai seperti yang kemarin lagi, jangan sampai marah lagi. Terus kalau Meka salah, Meka harus minta maaf. Oke, kalau gitu
Ibu akhiri dulu ya. Ibu mau lanjut ke kelas dulu. Nanti mereka kembali kelas juga ya. Oke, dadah mereka, nanti main-main lagi ya. Dadah. Sekian video simulasi dari saya. Oh ya, yang belum saya jelaskan terkait konseling, tahap-tahap yang telah dilalui dalam konseling tersebut adalah salah satunya adalah ice breaking. Ice breaking ini menjadi salah satu hal yang tidak boleh ditinggal dalam proses konseling terhadap anak SD, karena dalam ice breaking ini kita dapat menemukan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk melatih konsentrasi anak, kemudian juga mencairkan suasana agar anak tersebut dapat bercerita dengan kita, dapat lebih terbuka dengan kita dan merasa nyaman. Untuk itu, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.